Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Ada kalanya cerita paling manis justru lahir dari hal-hal kecil. Dan Nurlaily yang terus menempel pada Megawati adalah salah satunya. Di tengah latihan yang keras, penuh keringat dan tuntutan profesional, mereka menghadirkan pemandangan yang lucu, hangat, sekaligus romantis dengan caranya sendiri tanpa perlu dibuat-buat. Selalu ada di sisinya. Saat jogging ringan, mereka beriringan. Saat stretching, duduknya berdekatan. Bahkan ketika pelatih memberi instruksi dan pemain lain berpencar, Nurlaily seperti punya magnet alami yang selalu menariknya kembali ke dekat Mega. Bukan karena disuruh, tapi karena terasa nyaman. Yang membuat banyak penggemar gemas adalah momen pemanasan. Biasanya Megawati sering berganti pasangan latihan, kadang dengan satu pemain, lalu berpindah ke yang lain. Tapi kali ini berbeda. Nurlaily yang setia menemani dari awal sampai akhir. Seolah-olah ada kesepakatan tak tertulis. Aku di sini, temani kamu. Tak butuh waktu lama sampai para fans memberi julukan ikonik. Upin Ipin versi Megawati dan Nurlaily. Julukan itu bukan tanpa alasan. Megawati tampil dengan aura besar, kuat, dan dewasa. Sementara Nurlaily hadir dengan ekspresi polos, ceria, dan penuh ketulusan. Kontras, tapi justru saling melengkapi. Satu terlihat seperti kakak pelindung, yang lain seperti adik yang selalu ingin dekat. Momen paling indah justru hadir saat keduanya mengobrol pelan. Bukan tawa besar, bukan candaan berisik. Hanya percakapan ringan yang membuat jarak di antara mereka semakin menyempit. Kadang Megawati berbicara, Nurlaily mendengarkan sambil mengangguk. Kadang Nurlaily yang bercerita, dan Megawati tersenyum kecil. Senyum yang jarang, tapi terasa tulus. Bahasa tubuh mereka berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Bahu saling bersentuhan, langkah disamakan, pandangan yang tak sungkan bertemu. Ada keintiman yang tenang, bukan berisik, dan justru itulah yang membuatnya terasa romantis. Bukan romantis dalam arti sensasional, tapi romantis dalam makna kenyamanan dan kepercayaan. Di dunia olahraga yang penuh tekanan, punya satu orang yang selalu ada di sisi tanpa tuntutan adalah kemewahan. Nurlaily tak terlihat sekadar menempel. Ia seperti penjaga suasana hati. Saat Megawati terlihat fokus dan serius, Nurlaily ada untuk menenangkan. Saat Megawati tersenyum, Nurlaily ikut tersenyum lebih lebar. Ada sinkronisasi emosi yang jarang dimiliki dua orang tanpa ikatan kuat. Dan mungkin itulah yang membuat momen-momen ini terasa begitu spesial bagi para penggemar. Mereka tidak melihat dua atlet saja, tapi dua manusia yang saling menemukan ruang aman di tengah rutinitas keras. Tanpa drama, tanpa klaim apapun, hanya kebersamaan yang mengalir alami. Jika Megawati adalah kekuatan, maka Nurlaily adalah kehangatan. Jika Megawati adalah sorotan, maka Nurlaily adalah peneduh. Dan ketika keduanya berjalan berdampingan di lapangan latihan, rasanya seperti melihat satu cerita kecil yang sederhana, lucu dan indah. Cerita yang membuat siapapun yang melihatnya tersenyum, lalu diam-diam berharap kebersamaan itu tak pernah berubah. Kalau diperhatikan lebih dalam, Nurlaily sekarang sudah bukan sekadar rekan setim bagi Megawati. Banyak yang bilang dan rasanya sulit dibantah, Nurlaily ini sudah seperti bodyguard pribadi Megawati. Bukan karena postur atau sikap sok galak, tapi karena rasa sayang dan naluri melindungi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Setiap gerak Megawati seolah selalu berada dalam radar Nurlaily. Saat latihan, saat jeda, bahkan ketika hanya berjalan santai di pinggir lapangan, Nurlaily ada di posisi terdekat. Bukan mengganggu, Mega aman, baru Nurlaily tenang. Semua persepsi itu semakin menguat setelah momen terakhir yang begitu membekas. Saat Megawati mengalami cedera dan terlihat kesakitan, situasi berubah drastis. Banyak yang panik, banyak yang terpaku, tapi Nurlaily bergerak paling cepat. Tanpa ragu, tanpa menunggu instruksi, ia langsung berada di sisi Megawati. Menahan, menopang, menjaga. Seperti seorang kakak yang tak ingin adiknya terluka lebih jauh. Cara Nurlaily menjaga Megawati saat itu bukan gestur biasa. Ada kepanikan yang ditahan, ada perhatian yang tulus. Tangannya sigap, tubuhnya melindungi, suaranya menenangkan. Ia memastikan Megawati tidak sendirian satu detik pun. Itu bukan refleks atlet, itu refleks hati. Sejak momen itu, narasi bodyguard pun melekat dengan sendirinya.
Dan jujur saja, julukan itu terasa pas, karena Nurlaili tidak hanya menjaga secara fisik, tapi juga menjaga mental dan perasaan. Di saat Megawati menjadi pusat sorotan, tumpuan harapan, dan sasaran tekanan, Nurlaili hadir sebagai perisai diam, setia, dan konsisten. Yang membuat semuanya terasa indah adalah caranya menjaga. Tidak berlebihan, tidak ingin terlihat heroik. Ia menjaga dengan cara sederhana, selalu dekat, selalu siap, selalu peduli. Seperti kakak yang tak pernah mengumbar rasa sayang, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Maka tak heran jika banyak yang mengatakan Nurlaili bagaikan bodyguard Megawati. Bukan bodyguard dalam arti keras dan kaku, tapi penjaga dengan kelembutan. Penjaga yang berdiri bukan di depan kamera, tapi di sisi, tempat paling jujur untuk menunjukkan kepedulian. Di dunia olahraga yang keras dan kompetitif, hubungan seperti ini terasa langka. Dan justru karena itulah, kebersamaan Nurlaili dan Megawati terasa begitu kuat, hangat, dan menyentuh. Karena terkadang perlindungan terbaik bukan datang dari kekuatan, tapi dari kasih yang tulus. Sebagai penutup, kebersamaan Nurlaili dan Megawati bukan lagi sekadar cerita lucu di balik latihan, bukan pula hanya momen viral di mata penggemar. Itu adalah ikatan yang lahir dari rasa peduli, kepercayaan, dan kasih yang tulus. Di setiap langkah Megawati, ada Nurlaili yang siap menjaga. Di setiap masa sulit, ada sosok yang berdiri paling dekat tanpa diminta. Julukan bodyguard mungkin terdengar sederhana, bahkan bercanda. Namun di balik itu tersimpan makna yang dalam. Nurlaili menjaga bukan karena tugas, tapi karena hati. Seperti kakak yang melindungi adiknya, seperti sahabat yang tak pernah pergi saat keadaan memburuk.